Oke, jadi saya harap Anda dapat memasukkan, karena kan hari Senin jam 5 tuh udah lewat tuh jadwalnya. Jadi nanti masukkan hari ini, atau ya jangan sampai baru minggu depannya, ya, karena nanti akan berpengaruh pada ini ya, pada penilaian. Oke. Nah, yang sebelumnya yang di sini, nah ini ada 3 yang saya ini nggak masukin ya. Dari 9 yang masukin, 6 yang dari 9 peserta, 6 yang telah masukin, 4 yang perlu dinilai. Jadi, saya belum nilai karena ini pasti terlambat. Jadi masih ada 3 lagi yang memasukkan tugasnya. Ini baru menilai lokasi ya. Ingat bahwa dia itu kumulatif ya, bertahap. Ini juga filenya bisa sama saja. Tapi kalau Anda tidak memasukkan, nggak ada nilainya, itu masalahnya. Ini baru 4 masuknya, belum ada nilainya. Karena bagi saya ini sudah lewat. Nah, kalau ada update terbaru ya, Anda masukkan tugas atau misalnya Anda mengirimkan link, itu Anda bisa kirimkan berita itu di grup WhatsApp ya. Sudah ada bilang, Pak, saya sudah kirimkan ini saya file saya di e-learning, atau saya sudah buat di Miro, mohon diasistensikan. Jadi bisa di situ juga sebagai pemberitahuan. Dan juga agar saya masih terima ininya informasi itu. Jadi jangan dikirim ke Japri, ke nomor saya, cukup di grup saja ya. Oke, nah kalau Anda bikin Miro ya, itu nanti seperti ini jadinya. Jadi saya bisa kasih komentar. Ini, Anda tuliskan di sini nih tanggal berapa Anda masukkan. Karena nanti ini akan ada banyak ya, misalnya tanggal 8 tanggal 8 April 2022. Ini kan bisa dilihat ini materinya apa. Ini desain kantor kelurahan Pengadilan Nafiza kan. Ini deskripsi proyeknya, ini batasan site-nya. Nah, ini dan saya bisa kasih komentar ya. Ini cek kembali ketersediaan lahan dengan fungsi yang akan terbatas, apakah mencukupi. Pastikan juga fasilitas yang dibangun lebih dari 1 masa bangunan. Ini karena ada kemungkinan lahan terlalu kecil untuk site yang dibuat ini ya. Ini existing ya, ini kantor kelurahan. Kantor kelurahan mau diapain? Ini cuma 20 kali 30. 600 meter persegi. Kalau dia bangunannya bagian depannya ini ketutupan ya, kelihatan. Bagian depannya mana? Ini kan kelurahan. Lantai tadi. Nah, yang jelas ini ya, untuk data lokasi, Anda harus dapatkan lokasinya dia. Ini kan lokasi di yang menunjukkan besar lahannya berapa, 30, jalannya berapa. Terus tuliskan juga ada nggak GSB-nya. Nah, mestinya ada ya, GSB depan, terus jarak samping, belakang, kiri, kanan. Kemudian posisinya dalam konteks
apa kawasan ini. Jadi dia ini di mana di Kota Palembang itu, ada di mana di lokasi ini. Talang Kelapa itu di mananya Kota Palembang. Jadi ada dengan jarak yang ada referensinya. Apa bisa dari apa landmark, bisa dari misalnya dari Sungai Musiknya, atau bisa dari apa dari jembatan Amperanya, atau bisa dari jembatan Musi 2 ya, terserah. Cari dia dalam konteksnya ke apa ke kawasan yang lebih besar dalam konteks Kota Palembang. Jadi kita tahu nih, atau orang luar tahu kira-kira posisi persisnya itu di mana dalam konteks kawasan Kota Palembang. Dalam konteks kawasan sekitarnya ini yang dibuat. Nah, ini kalau saya lihat kan 2030 kan bangunan eksklusif sudah 2 lantai ini ya. Sepertinya 2 lantai. Kalau bangunannya sendiri. Nah, ini dia. Ini 2 lantai ini. Nah, nanti kalau di PA3 kita kan mainnya kan di masa banyak. Jadi ada kemungkinan dia akan jadi 1 lantai tapi 2-3 bangunan. Nah, kemungkinan besar nggak cukup lahan ini. Ini nggak cukup. 2030. Bangunnya berapa? Kecil-kecil kan? 4 kali 5 itu menjadi 1 ruangan. Kalau panjangnya 20 aja, ya. Lebarnya berapa? Lebarnya 8. Nanti berarti ada 2 bangunan yang sangat berdekatan itu. Karena ke belakang itu cuma 30 meter. Jadi pastikan nanti luasan itu bisa mencukupi terhadap penolakan masa bangunan. Belum lagi nanti kalau ada mau buat ada lapangan ya, sudah habis ini lahan. Pastikan ininya cukup. Kemudian ini misalnya struktur ini salah-salah seperti ini. Bikin laporan itu pastikan ininya apa? Jangan salah ketik ya. Untuk error. Baik. Balik. Saya bisa ya. Nah, ini misalnya lurahnya jabatan, berarti yang punya ruangan di situ kan. Nah, yang penting lagi adalah hubungan ruang ini Anda tahu. Jadi bukan cuma hubungan ruang existing ya, tapi hubungan ruang yang memang standarnya. Nah, ruang lurah itu dia mestinya punya ada ruang sekretaris lurah. Nah, itu seberapa jauh, seberapa dekat. Ini kan nggak ada nih. Ruang kasih pembinaan orkestra. Oh, ini sekretaris lurah. Ruang lurah. Berarti dia ruang sekretaris lurahnya itu berarti bergabung dengan semua ruang lainnya. Nah, ruang paten ini ruang apa? Apa ruang paten sih? Gimana tuh? Ruang esa atau ruang paten? Ruang paten itu ruang tunggu, Pak. Oh, oke. Mesti tulis saja ruang tunggu. Ruang paten nanti bingungnya nanti ruang untuk ini untuk pendaftaran produk paten. Nah, tulis ruang tunggu. Nah, ruang tunggu itu nanti sifatnya apa? Terbuka atau tertutup atau misalnya standarnya apa yang memang dibutuhkan untuk suatu ruang tunggu ya. Tangga ini kan karena dia ada 2 lantai, tapi kalau nggak ada 2 lantai, dia nggak perlu tangga. Nah, ini juga harus jelas apakah ini adalah kondisi existing kantor lurah yang ada, atau ini adalah standar hubungan antar ruang untuk di setiap kantor lurah. Karena Anda tujuannya adalah membuat desain kantor lurah, jadi seharusnya ini adalah standar hubungan ruang kantor lurah. Bukan kondisi existing. Kondisi existing bisa benar, bisa salah. Bisa sesuai standar, bisa tidak sesuai standar.
Kalau tadi hubungan ruang, ini kebutuhan ruangnya. Nah, ya. Apa yang diperlukan sesuai dengan aktivitasnya. Ini saya sudah tulis juga ini. Kendali aktivitas apa yang didapat menggunakan ruang secara bersama, berbagi ruang. Ya. Jadi misalnya, apakah ruang lurah dan ruang sekretaris lurah itu di satu ruangan yang sama, atau dia harus terpisah? Lurah sendiri ruangannya, sekretaris berbagi dengan ruang staf lainnya. Apakah ruang tunggu itu sama antara ruang tunggu lurah dengan ruang tunggu umum untuk yang mengurus semua kebutuhan aktivitas pengurusan di kelurahan, atau lurah punya ruang tunggu khusus mana yang sifatnya publik atau semua orang boleh ini, dan mana sifatnya private yang hanya beberapa orang saja yang boleh. Ini kebutuhan ruang ini, ya, ini nanti didapatkan ini misalnya, oke, berarti semua orang akan pakai lapangan apel nih, lapangan apel pagi semuanya. Semua orang ada toilet. Masalahnya apakah toilet itu khusus lurah sendiri atau toilet itu bisa dipakai bersama untuk seluruhnya? Apakah toilet itu untuk pegawai saja atau juga disediakan untuk umum? Harus jelas dia. Karena nanti berarti ada butuh terpisah. Apakah dia harus dipisah laki-laki dan perempuan atau itu toilet laki-laki dan perempuan? Siapa bisa pakai. Ini adalah standar ruangnya yang harus disediakan. Aula 1. Ada nggak? Wajib nggak? Harus nggak? Kalau dia ada, tuliskan. Kalau dia nggak ada, ya berarti opsional. Bisa dibuat, bisa enggak. Tapi kalau dia ada, misalnya permen PU, berarti dia harus ada nih. Baca 4, kapasitasnya 1 orang per ruangan, terus standarnya 2, berarti ada 4 ruang toilet, mungkin 2 laki-laki 2 perempuan, terus yang 2-nya itu laki perempuan umum, yang laki perempuannya staff mungkin ya. Karena nanti inilah yang akan menjadi daftar kebutuhan yang harus Anda sediakan. Berarti nanti desain Anda, kantor lurah itu hanya akan perlu ruang-ruang ini saja. Ada ruang lurah, ruang sekretaris lurah. Nah ini berapa nih besaran nih? Harus ada. Anda kan nggak mungkin mendesain nggak ada ininya, nggak ada standarnya. Standar ruang ini bisa dari peraturan menteri ini, yang peraturan sifatnya menjadi pedoman teknis, bisa juga dari standar perhitungan SNI, berapa sih ruang tunggu itu kapasitasnya per orang, terus berapa total layanan yang bisa dilakukan oleh satu kantor lurah per harinya. Misalnya kantor lurah menampung misalnya 2.000 orang dalam sehari. 2.000 orang berarti 2.000 kali standar ruangannya. Satu orangnya 2 meter persegi, berarti 4.000 meter persegi untuk ruang tunggu. Nanti harus disediakan ruang tunggu itu. Karena inilah yang akan menjadi salah satu checklist ya, pedoman untuk memeriksa apakah desain yang sudah dibuat itu sudah menjawab persoalan tidak. Jadi bahwa ruangan kantor lurah itu ada ruangan lurahnya, ada ruang sekretarisnya, ada ruang tunggunya, ada ruang toiletnya. Dicek satu-satu. Oh, dari 11 ruangan itu yang sudah disediakan cuma 5. Berarti kan belum mencapai target. Dari 11 itu yang sudah tersedia itu 11. Tapi ternyata antara ruang lurah dan ruang pasif pemerintahan terlalu jauh. Padahal hubungannya mereka sangat dekat. Kalau ada apa-apa dia langsung komunikasi, langsung panggil misalnya. Sedangkan sekretaris lurah ke ruang operator juga jauh. Padahal dia seharusnya berdekatan karena operator itu yang membantu kegiatan keseharian. Jadi itu yang harus dibuat
Data ini semakin lengkap, semakin bagus, ya, karena memudahkan. Data ini bisa juga diambil dari Anda studi banding, kita punya studi banding, ya. Jadi biar bisa dapat apa gambaran seperti apa kantor lurah yang. Tapi data-data foto lainnya yang berkaitan dengan kantor lurah ini sebagai studi banding perlu juga dikembangkan kantor lurah lain yang biasanya cukup ideal dan cukup berhasil sebagai kantor lurah. Bisa saja ternyata kantor lurah ini tidak ideal. Mestinya kantor lurah yang bagus itu memudahkan layanan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kalau bisa nggak perlu tunggu sampai berjam-jam, tapi langsung dilayani. Sifatnya mungkin dalam waktu 10-15 menit itu kelar itu. Jadi nggak perlu waktu yang besar karena tidak menunggu, begitu datang langsung layani langsung selesai. Karena buat apa berlama-lama di kantor misalnya. Ini yang harus Anda cek. Anda perlu cari tahu kantor lurah mana yang ideal. Sehingga ininya Anda bisa mendesain yang juga menjadi kantor lurah percontohan. Oke, ya demikian. Jadi saya bahas tugas dulu. Nah, yang lainnya yang belum, harap juga mengirimkan kalau Anda perlu asistensi dalam bentuk Miro, biar nanti saya bisa kasih komentar, ya, kasih catatan. Jadi tinggal dilengkapi saja. Jangan lupa setiap kali memasukkan data baru, tuliskan tanggal memasukkan datanya kapan, biar tahu ini, biar tahu progresnya semangatnya. Oke, ini saya lanjutkan ke materi analisa tapak. Jadi nantinya semua tugas ya yang berkaitan dengan desain bangunan itu harusnya dibuatkan suatu analisa tapak. Analisa tapak itulah yang membedakan antara suatu desain dengan fungsi yang sama terhadap pendekatan perancangannya. Jadi bangunan itu didesain itu custom, ya, menyesuaikan lokasinya. Jadi, kalau lokasinya itu lebih kecil atau lebih besar, itu desain juga akan berbeda. Nah, faktor tapak ini, site ini yang sebenarnya dominan, ya, yang akan mempengaruhi bagaimana bentuk bangunan nantinya, bagaimana ruang-ruang tersebut ditempatkan. Ini adalah salah satu contoh analisa tapak dengan pendekatan grafis, ya. Jadi kita harus biasakan membuat gambar-gambar ini untuk berkomunikasi. Gambar-gambar ini sifatnya lebih besar. Ada gambar ini ada cukup menggunakannya untuk untuk berdiskusi dengan sesama perancang lainnya, ya, sama arsitek lainnya. Dan ini cukup ringkas dan jelas. Misalnya, jadi ada 7 komponen. Ini tapak existing. Jadi tapak itu pertama Anda harus cek lingkungan sekitarnya. Jadi batas tapaknya jelas, ya, tapak-tapak itu kiri kanan ke belakang jelas. Terus di lokasi sekitar ada apa, ya? Ada kantor misalnya, ada perumahan, belakang parkir, terus ada taman kota yang dekat situ, terus ada jembatan, terus ada sungai. Utara di atas, jangan lupa. Terus ada monumen di sini. Terus hal lain, ciri lain yang dikenal dari tapak itu apa saja? Misalnya, oh, ada taman umum yang menembus, ya, jadi daerahnya terbuka, lingkungannya sungai yang ini bisa digunakan sebagai amenities, ya, sebagai
pelengkap daya tarik terhadap site Anda, lokasi Anda. Di bawah ini adalah rencana, ya, rencana bagaimana nanti features, ya, apa keunggulan-keunggulan atau potensi-potensi lingkungan itu digunakan dalam desain Anda. Misal, ya, ini akan dibuat sebagai yang berdasarkan dengan sungai itu sebagai zona berfasilitas tinggi. Bangunan atau daerah bermain harus mengambil manfaat dari sungai kecil dan taman. Jadi ini karena ada keunggulan, ada sungai, ada taman, itu digunakan untuk daerah bermain. Misal, terus parkir taruhnya di sini, sembunyikan, bukan di daerah sungai, tapi daerah sini, daerah belakang. Karena ini daerah yang membuka ke arah tapak. Jadi mungkin akan ledakan fungsi yang sifatnya lebih umum, lebih publik, yang boleh dilihat. Parkir karena dia daerahnya sebelum tidak menarik, ya. Apa yang berada di lapangan parkir? Tidak ada. Lalu mobil lagi yang parkir. Tidak ada aktivitas sana. Orang datang parkir mobil terus mobil ditinggalin terus dia pergi. Jadi nggak hidup. Parkir itu nggak hidup. Jadi dia harus disembunyikan. Nah, daerah sini misalnya daerah perempatan ini itu akan dibuat sebagai ruang terbuka karena ada menghadap ke monumen. Jadi ini adalah kira-kira pendekatan yang akan Anda gunakan dengan analisa yang ada di sini. Kalau dia ada monumen, di belakangnya terbuka. Nah, ini terbuka seperti itu. Bangunannya itu sudah ketahuan kira-kira akan ada di sini bangunannya itu. Di sini ada tempat bermain, di belakang menggunakan parkir. Analisa ini adalah bergerak begitu Anda mulai mendesain, merancang. Nah, yang kedua berkaitan dengan ukuran dan luas. Makanya harus jelas nih, jaraknya berapa, ya, panjang lebarnya berapa, luasnya berapa. Dan luas itu ketahuan nanti mana yang bisa dipakai. Oh, ternyata ada kolam di sini, atau ada ternyata ini curam, berkontur misalnya. Bahwa bangunan nggak bisa diletakkan di pan, karena dia makin lama makin tinggi misalnya. Belakang misalnya 5, 10, 45, oh ini dia ini naik turun lagi, ya, belakangnya. Ini potongannya, ya, dibuat potongan seperti ini, ya. Jadi naik kemudian turun ke belakang 5, 45, 40, ya, naik turun ke belakang. Berarti dia miringnya ke sini. Ke belakang dan nah ini rencana bagaimana meletakkan masa-masa bangunannya. B, PK, ya, sama bangunan parkir, PL daerah bermain play. Ini B itu apa ya? Building. S daerah service, ya. DO drop out daerah terjemput. Terus ini daerah bermain beratap. Jadi sudah kira-kira ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 blok aktivitas yang akan diletakkan di situ. Ini bagaimana cara meletakkannya. Jadi Anda itu sambil menganalisa, juga sudah sambil memikirkan bagaimana kira-kira desain itu akan diletakkan pada tapak tersebut. Ini garis sepadan, ya. Dapat digunakan sebagai tempat parkir, halaman bermain, perluasan taman kota, dan tapak. Ingat ini, ya. Tadi kan caranya kan taruh sini parkir. Tapi karena ada sepadan, jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk parkir. Apakah yang bertentangan? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita akan buat dia jadi taman, halaman bermain, ya nggak boleh ada parkir di sini. Tapi itu ada 2 opsi yang akan kita pikirkan begitu kita akan membuat perancangan. Jadi sambil Anda buat, sambil Anda mengancam-ancam kira-kira seperti apa ini tanggapan desainnya. Nah ini misalnya, telapak bangunan harus 1 lantai dimungkinkan karena apa? Bangunnya agak naik. Fungsi internal tidak memberikan kemungkinan bagi suatu pecahan 2 lantai.
Bangunan yang rendah menggunakan sisa tapak sebagai latar belakang dibuat dan dilihat dari taman. Jadi karena ini kan terbuka open, terus karena dia tanahnya menurun ke belakang, jadi ditaruh di sini. Bangunan tinggi di depan, menggunakan sisa tapak sebagai latar dilihat dari taman, terus ini yang belakang. Karena ada kemungkinan kerja, dia monumen yang di depan tadi, dia ruang terbuka, jadi ditaruh bangunan yang sifatnya sebagai monumen juga. Jadi di cross check dengan drainase, semua airnya ke belakang karena sering menurun kan. Kalau menurun apa efeknya? Ini berarti bangunan itu taruh yang di sini. Kalau dia nggak mau jadi masalah drainase, blocking terhadap saluran air ya. Kalau ditaruh di belakang, nah dia pastikan dia memudahkan untuk lewat air. Jadi bukan seperti L di sini ya. Kalau L di sini berarti airnya ditampung. Kalau ini kan dia kan airnya lewat. Dan dia sifatnya memudahkan jalur air. Kenapa seperti ini masanya? Ya karena ada masalah di drainase. Jadi keputusan yang kita ambil itu ada dasar analisanya. Pepohonan misalnya. Existing ada berapa pohon misalnya? Ada di belakang misalnya. Oh, perlu nggak ini dipertahankan pohon-pohonnya? Kalau dia pohonnya sudah tinggi ya, sudah tua ya, itu sebaiknya dipertahankan. Karena nggak gampang menanam pohon sampai tumbuh tinggi. Batasi daerah pepohonan sebagai halaman bermain atau sebagai perluasan untuk menghindari kebutuhan untuk memindahkan pepohonan. Bangunan membelakangi pepohonan untuk melindungi dari sedang matahari timur. Jadi dia akan dipertahankan. Karena timurnya di sini, dari pagi kan nggak langsung, misalnya bangunannya dapat matahari barat, adalah matahari barat yang lebih panas ya. Apakah akan mungkin dimasukkan di sini tambah pohon baru? Seperti apa? Nah, ini misalnya keistimewaan buatan yang ada, misalnya. Ada nggak dia sudah trotoar yang ada di depan itu? Terus kalau tidak ada, apakah akan dibuatkan trotoarnya sehingga memberikan fasilitas bagi pejalan kaki misalnya. Nah, terus sungai di sini apakah sudah diberi ini penahan longsor misalnya, apakah sudah diperbaiki, sudah dibuat jalan setapak untuk inspeksi atau enggak, masih bentuknya masih alami. Terus bagaimana nanti pendekatannya ya? Kalau dia akan dijadikan sebagai tempat lapangan bermain tadi, berarti dipertimbangkan akan dibuat trotoar di sepanjang jalan di samping sungai. Terus sistem trotoar lengkap, jadi trotoar keliling habis ini terus tembus ke situ. Tanggapannya, jadi ini adalah kondisi existing, analisanya ini tanggapan kapannya. Ini berkaitan dengan sirkulasi pejalan kaki, berkaitan dengan akses kemungkinan jalur masuk kemana ya. Kendaraan makin banyak, makin cepat dia lebih tebal, lebih hitam ya. Kalau dia lebih kecil, dia lebih abu-abu warnanya. Ini menandakan intensitas ya. Itu mau seperti apa jalur masuknya itu? Tempat keluar masuk kendaraan, keluar jalan kecil, tempat masuk keluar sejauh mungkin dari keseimbangan. Ini sudah jadi pertimbangan usulan. Dia nggak mungkin buka di sini. Kenapa? Karena kan ini kan banyak ini traffic, lalu lintas. Dia buat buka agak jauh ke belakang dan di jalan ini bukan di jalan ini. Kenapa? Karena relatif lebih sedikit kendaraan yang lalu lalang situ. Jadi memudahkan untuk akses. Ini kemudian pemandangan dari tapak, mana yang pemandangan bagus, ini bagus kan sebenarnya kan. Ini yang jelek, yang rawan parkir, ini yang favorit ya, yang direkomendasikan. Ya. Ini yang jadi makin besar tanda plusnya, makin besar potensinya bisa
digunakan ya, untuk dimanfaatkan. Ini kemungkinan apa, tampilan bangunannya nanti ya. Jadi pemandangan yang tersaring dari arah perumahan, dia akan buat dia nggak langsung karena dia kan terbuka nih. Ini terbuka langsung karena dia ke sungai. Ini dibuat pandangan ke arah taman, ke arah monumen. Ini dia tersaring lagi, kalau gini dihalangi karena ini kan daerah ke arah parkir. Jadi ya kualitasnya lebih kurang ini ya, kurang estetik. Pemandangan dari tapak, ya, pemandangan dari luar ke arah tapak. Bagaimana nanti orang itu akan melihat bangunan itu seperti ini misalnya. Umum ya. Semua muka bangunan lain harus menjadikan citra umum. Jadi dia mungkin karena dia bentuknya itu di persimpangan, mempunyai dua sisi. Jadi sisi yang ini yang akan diekspos tampilannya langsung ke publik ya. Juga mungkin nanti di situ banyak diletakkan berbagai macam stories atau ornamen-ornamen yang dianggap akan memberikan citra yang ke arah publik. Nah, ini berkaitan dengan ini apa, bangunan rendah di atas tapak untuk memungkinkan pemandangan untuk melewatinya. Jadi biar orang tetap bisa lihat sungainya, kan makin lama kan makin turun belakang. Jadi bangunannya itu nggak boleh lebih tinggi dari konturnya. Jadi dia dibuat agak masuk. Ya. Tetap kelihatan. Bayangkan kalau misalnya bangunnya setinggi ini ya, pandangan orang terhalang oleh bangunan. Ini bagian dari konsep yang akan ditawarkan pada saat Anda mendesain. Jadi Anda sudah tahu, oh nanti bangunannya mungkin rendah saja, atau saya buat dia agak semi basement misalnya dalam. Kenapa? Karena saya ingin pandangan orang itu tidak terhalang oleh bangunan saya. Tentunya apa? Supaya mendapatkan view terbaik ke arah ini. Kemudian pemisingan ya daerah ini. Jadi analisa ini harus Anda bikin sebelum Anda melakukan pendekatan desain perancangan. Karena inilah yang memberi batasan arahan seperti apa nantinya. Oke, lanjut lagi. Kemudian utilitas ya, apa yang sudah ada? Apakah sudah ada telepon, listrik, gas, dan dari situ apakah ada tiangnya di dalam lokasi atau seperti apa? Kalau ada dalam lokasi apa akan dipindahkan atau dibiarkan? Ya? Arah angin, curah hujan, matahari. Jadi kalau membuat analisis tapak bukan cuma arah angin dan matahari aja ya. Yang tadi juga harus dibuat. Ini sampai ke arahnya ke sini. Kira-kira alternatif pengolahan tapak dengan berbagai macam usulan solusi penempatan masanya. Ini Anda lihat, ini misalnya ada bangunan, permainan luar ruang, PL, parkir, halaman servis, halaman bermain beratap, tempat menyalakan pemain, sistem jalan selapis. Eksterior utama, sistem jalan setapak, jalan setapak, sistem jalan setapak eksterior kecil, air, sungai.
Ini kira-kira konfigurasi masa-masa bangunannya. Kalau bentuk L seperti ini, L. Bangunan, parkir yang di bawah, parkir bermain di luar ruangnya di sebelah kanan. Ini kalau dia tuker, bangunnya di sini. Mana yang paling optimal ya? Ini kalau berbentuk strip ya. Ini kalau bentuk diagonal. Jadi semua alternatif itu dijabarkan dalam ininya, dalam grafis. Jadi cara berpikir Anda itu tidak hanya di kepala saja, tapi dituangkan dalam grafis, sehingga orang jadi tahu mengapa lahirnya bentukan massa itu seperti yang ada. Bagaimana dia itu diatur sehingga finalnya seperti apa. Jadi proses berpikir ini harus paham jelas. Oke, nah terus ini bisa juga walaupun tidak diharuskan ya, bicara soal biaya anggaran ya. Berapa budgetnya, tapi itu tidak terlalu penting di proses kita ini, bisa diabaikan lah ya. Selama masih wajar ya, jadi Anda nggak perlu kan bikin lantainya itu pakai karpet, pakai marmer kan nggak perlu kan, karena itu yang penting dia kan harus durable, tahan lama, kan udah dibersihkan, itu prinsipnya. Nggak ada harus saja pakai jenis material tertentu, selama dia memenuhi syarat tadi, dia boleh digunakan. Analisa itu bisa juga dilakukan dalam bentuk 3D ya, ruangnya seperti apa jadinya nanti kalau jadi bikin. Oke, seperti itu. Jadi nanti Anda akan bikin panel-panel seperti ini mengenai analisa tapak sesuai dengan lokasi yang Anda pilih. Ada pertanyaan di sini, silakan. Ada yang masih belum jelas? Oh, oke. Ini belum yang kirimkan sensi ya. Terus silakan diisi ininya, Pak, absen ininya. Ya. Untuk yang belum asistensi, harap segera mengirimkan mironya biar saya bisa periksa. Dan nanti yang tugas ini juga dilengkapi, dimasukkan minggu berikutnya kalau konsep tapak bangunan. Ini
masukannya masih lama ya, masih sekitar. Nah, di sini ya, untuk masa bangunan. Tapi konsepnya sudah bisa dicicil ya. Anda masukin dulu 2 lembar pertama, 2 lembar kedua, ya. Biar nanti begitu begitu masukan Anda sudah lengkap. Konsep tapak bangunan. Contohnya ya, itu saja. Ini bagaimana tampaknya itu ya, itu dipengaruhi oleh ininya apa, oleh material pembentuknya ya. Jadi ini bukan cuma hanya masalah estetik sebenarnya, tapi ada dari ini. Contoh saja. Konsep tapak dan bangunan. Jadi setiap desain yang Anda bikin itu bukan hanya masalah Anda inginnya seperti ini. Anda harus jelaskan inginnya seperti itu karena apa. Karena apanya itulah perlu ya konsep. Konsep dapat dari mana? Dari yang analisa tapak tadi, dapatlah ininya, dapatlah alternatif berbagai macam opsi-opsi yang akan mungkin bisa diterapkan, kemudian tambahkan teori yang memperkuat itu. Misalnya pakai teori energi misalnya, kata lurah tanpa AC misalnya. Oke, baik. Silakan kalau ada ini yang ditanyakan. Oke. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan tutup. Ininya tolong dinyalakan dulu kameranya untuk ini, untuk dokumentasi. Oke, baik. Itu 2. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.